Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan membahas mengerjakan soal latihan ujian. Ya, ini bekas ujian nasional tahun 2019 ya. Oke, nomor 1 kita langsung mulai ya. Contoh simbiosis mutualisme yang tepat. Yang mana yang mutualisme, saling menguntungkan. Nah, yaitu semut rangrang dengan tumbuhan. Semut rangrang membuat tempat hidup dari tumbuhan, daun ya, misalnya digulung, dan tumbuhan itu terlindungi dari hama yang ingin merusak dengan adanya semut rangrang. Kalau tali putih dan inangnya merugikan, maka itu disebutnya parasitisme. Gajah dengan jerapah netralisme, artinya tidak terjadi apa-apa. Gajah yang makannya rumput, jerapah yang makannya daun, tidak saling mengganggu. Jadi netralisme. Ikan lele dengan ikan sapu-sapu juga netralisme. Ya, dalam satu kolam mereka tidak saling berantem atau saling menguntungkan. Netral, tidak terjadi apa-apa. Jawabannya A, semut rangrang dengan tumbuhan. Nomor 2. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya adalah, nah kita lihat pasangannya, tapi yang tepat gitu adaptasinya. Bunglon memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Bukan. Kalau yang memutuskan ekor yaitu cicak, berarti A salah. B, cicak merubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi. Salah. Siapa yang merubah warna kulitnya? Bunglon. C, penguin memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk bernafas. Salah juga. Yang memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk bernapas yaitu ikan paus misalnya. Terenggiling menggulungkan tubuhnya jika terancam. Nah, ini baru benar. Terenggiling itu kalau ada musuh dia menggulungkan tubuhnya menjadi seperti bola. Maka musuhnya susah gitu untuk memangsanya. Dia berbentuk seperti bola. Lanjut ya anak-anak. Nomor 3. Ini ada peta, tempat pelestarian bunga Rafflesia arnoldi ditunjukkan oleh nomor. Bunga Rafflesia arnoldi atau bunga raksasa dan berbau busuk itu pertama kali ya dan paling banyak ditemukannya di Bengkulu. Dan tempat pelestariannya juga di Bengkulu. Bengkulu itu ada di wilayah Sumatera. Yang manakah provinsi Sumatera yang sebelah sini nomor 2. Ini Sumatera. Nah ini, jadi jawabannya nomor 2. Lanjut nomor 4. Ya, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung, pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, jawabannya yang mana anak-anak? Ya, yang B. Tanaman padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Jadi burung pipit suka makan belalang, serangga gitu. Burung pipit dimakan ular. Ular dimakan burung bangau karena burung bangau mulutnya agak besar ya, dia bisa masuk ular. Kalau yang huruf D misalnya ya, belalang dimakan ikan mujair. Ikan mujair nggak makan belalang ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nomor 5.
Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat pada siang hari dan 0 derajat pada malam hari. Nah, inilah kuncinya nih. Suhunya ekstrim. Kalau siang 60 derajat, panas sekali. Ya. Dan malam 0 derajat, hampir beku, dingin. Biasanya daerah padang pasir ya, daerah timur tengah yang seperti ini yang banyak gurun, panasnya terlalu tinggi dan kalau malam dingin. Oke, jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah tumbuhan di daerah padang pasir. Kira-kira yang mana? Kaktus. Kaktus bisa tinggal di tempat yang sangat panas dan kering. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan cara adaptasinya adalah, nah dipasangin ya, kita pasangin kalau ini. Bebek, kalajengking, musang, unta, dan terenggiling. Oke, periksa aja hurufnya A, 1G. Nomor 1 bebek, pasangannya katanya G. Memiliki punuk, memang bebek memiliki punuk, salah. Yang memiliki punuk unta. Yang B, periksa B. 1 I. Bebek menggulungkan badannya, bukan. Siapa tadi yang menggulungkan badannya? Terenggiling. Berarti B salah. C, 2 E. Kalajengking memiliki bisa. Nah, ini benar nih. Ya, kalajengking itu seperti ular, itu punya bisa. Kalau digigit ya bisa beracun itu ya. 3H, pasangannya yang serinya 3H, musang. Memiliki kelenjar bau, betul. Musang itu punya kelenjar bau ya. Coba kita periksa yang D, 4F, unta. Unta memiliki kaki berselaput, salah. Yang memiliki kaki berselaput bebek, berarti jawabannya C tadi benar. Ya. Oke, lanjut ya. Kegiatan menjaga keseimbangan lingkungan untuk mencegah abrasi pantai ya. Ditunjukkan oleh nomor abrasi pantai. Kita fokus di pantai, daerah pantai. Ya. Biar pantai enggak abrasi. Berarti yang nomor berapa? Ini tebang pilih biasanya di hutan. Nah, 2 nih, pohon bakau. Pohon bakau suka ditanam di daerah pantai, berarti 2. Ya. 3, mengelola limbah industri, bukan di pantai. Reboisasi di hutan. Memasang beton pemecah ombak. Nah, ini ombak sukanya di pantai. Berarti 2. 2 dan 5. Jawabannya D, 2 dan 5 ya. Pohon bakau di pantai dan pemecah ombak di pantai. D. 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Bani dan keluarga hidup di daerah perkotaan, mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga akhirnya mereka membuangnya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan. Nah, kalau buang sampah ke sungai udah gampang, ini fokus saja. Kalau kita buang sampah ke sungai, akibatnya banjir. Mana banjir? A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. Nah, ini. Ya, 9. Fungsi sayap pada burung penguin. Burung penguin itu namanya burung, tapi dia nggak bisa terbang. Jadi sayapnya buat apa? Sayapnya itu berarti yang A salah, buat terbang. Pertahanan diri salah. Ya, menarik perhatian mangsa. Pasangan salah. Nah, yang D, jadi dia buat menyelam dan berenang di air. Selain itu fungsinya sayapnya kalau di jalan ya, di darat, dia buat keseimbangan berjalan. Tapi kalau di air buat berenang ya, sebagai dayung sayapnya. Jadi jawabannya D, menyelam dan berenang di air. 10. Organ pernapasan pada cumi-cumi. Cumi-cumi termasuk hewan moluska, artinya bertubuh lunak.
siput, cumi-cumi. Ya, termasuk itu. Itu dia bernapasnya dengan insang. Ya. 11. Ini caranya merunduk, ada mencangkok. Kalau ini namanya dengan cara merunduk, vegetatif ya, buatan. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara di atas adalah jawabannya soka dan jambu air. Tapi ada juga alamanda dan stroberi bisa juga gitu dibuat sistem merunduk ya. Jambu air itu kan pohon jambu dari biji. Dia berkembang biaknya dengan generatif, tapi maksudnya bisa dibuat sistem merunduk. Ya. Yang paling tepat soka dan jambu air. Nomor 12. Organ yang ditunjuk tanda panah berfungsi untuk, ini paling bawah ini. Nah, ini makanan sudah di lambung, dicerna, usus besar, usus halus. Ini terakhir ini. Namanya rektum bagiannya. Rektum ini fungsinya buat apa kalau udah terakhir? Buat mengeluarkan feses. Feses itu kotoran. Jadi fungsi terakhir rektum adalah untuk mengeluarkan feses. (13) Lalat buah sangat merugikan petani buah. Hal ini karena lalat buah menyebabkan daging buah membusuk. Ini salah, ini harusnya tahapan. Tahapan daur hidup lalat buah yang merugikan adalah telur. Telur mah nggak pengaruh, bulat saja. Dia tidak merugikan buah, ya. Orang bentuknya bulat. Larva, ulat. Ya, seperti di film kan, kartun larva itu ulat. Nah, ini bisa jadi nih ulat ya. Pupa itu kepompong, nggak pengaruh kepompong. Kepompong kan terbungkus, nggak merugikan dia. Imago dewasa bisa juga merugikan. Tapi ya, nomor 1 yang menyebabkan daging buah menjadi busuk ternyata adalah larvanya di sini. Kalau di sini ya beda soal ya. Ada yang ketika imago sudah dewasa ya. Tapi kalau di lalat buah ini larvanya. Jadi nih ada buah, lalatnya datang, lalu dia memasukkan telurnya. Nah, di dalam buah, telurnya itu menetas menjadi larva ulat-ulat. Ulat-ulat inilah yang membuat daging buah menjadi busuk ketika dibelah buahnya. Ya. Di dalamnya tuh ada lalat. Ada telurnya ya, maksud Bu Guru. Di dalamnya tuh ada Oke, sekali lagi berarti jawabannya larva ulat. Di dalam daging buah ada larva ulat-ulat yang makanin daging sehingga menjadi busuk. Lanjut 14. Cermati gambar berikut. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Sama-sama dari telur. Ya. Nah, itu seperti lagunya tuh. Ulat-ulat, apa yang lagu telur ya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu kan. Ini juga sama, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kalau ini telur ulat, ya, kepompong, lalat. Sama nih. Berarti persamaan daur hidup kedua hewan, ya, pada gambar 1 dan 2 sama-sama apa itu? Mengalami metamorfosis sempurna. Kalau sempurna itu dari telur, ya, ulat, kepompong itu sempurna. Jawabannya D. Mengalami metamorfosis sempurna. 15. Sebelum pelajaran olahraga, siswa melakukan pemanasan agar tidak cedera saat berolahraga. Salah satu gerakan pemanasan adalah posisi berdiri, kemudian jongkok dan berdiri lagi. Jenis sendi yang digunakan pada pemanasan tersebut adalah, kita fokus saja jongkok. Kalau jongkok kamu pasti daerah mana yang kamu rasakan pegel banget kalau kamu jongkok? Nah, bagian dengkul kan? Bagian dengkul itu kalau kamu tekuk berapa arah? Bisa dia bolak-balik? Enggak, hanya bisa ditekuk ke dalam. Berarti kalau hanya bisa ditekuk ke dalam, namanya sendi engsel. Kalau hanya satu arah, ditekuk doang ke dalam, nggak bisa ditekuk keluar kan? Berarti jawabannya sendi engsel dan peluru. Nggak ada lagi soalnya di sini nggak ada engsel. Jawabannya A. 16. Perhatikan skema peredaran darah berikut.
urutan peredaran darah kecil. Darah kecil itu jadi ada 2. Ya. Kalau bagian bawah ke sini ngelewatin 8, ngelewatin 9, ini namanya peredaran darah besar. Nah, ini namanya daerahnya peredaran darah besar. Kalau di atas jalur sini, ini namanya peredaran darah kecil. Nah, ini kalau ngelewatin atas ya. Jadi perbedaannya itu. Maka jawabannya peredaran darah kecil harus yang ada 6-nya. Yang A. Dari 3 ke 5 ke 6 ke 7 ke 1. Dia jalur atas. Nah, ini pemisahnya ya. Tuh, Bu Guru pisahin. Jadi jalurnya yang atas ini. Ini namanya peredaran darah kecil. Berarti jawabannya A. Karena kalau yang jawaban lain itu ngelewatinnya ada 8-nya. Berarti jalur bawah. Kalau jalur bawah namanya peredaran darah besar. Lanjut 17. Seorang pasien didiagnosis menderita penyakit asma. Dokter menganjurkan pasien tersebut untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara. Asma itu kan penapasannya ya agak susah gitu. Penyakitnya asma itu susah nafas. Nah, menjadi sempit banget itu ya jalur pernapasannya. Maka yang bagus yang mana caranya? Pakai masker dia kalau banyak asap. Nggak boleh dia kena debu, asap ya. 2. Melatih pernapasan yang benar. Dia harus berlatih pernapasan biar nafasnya bisa teratur ketika kena asma. Ya. 3. Kena sinar matahari tidak pengaruh. Rutin berolahraga. Makan buah, sayur. Tapi mana yang ada 1, 2, 4, 5? Nggak ada, jawabannya hanya 3 kan? Maka yang paling tepat yang mana? B. 1, 2, 4. 5-nya nggak usah ya. Kalau yang lainnya salah karena ada angka 3. Yang matahari nggak usah. Matahari kan salah ya. 18. Lanjut. Seorang anak giginya keropos dan tanggal. Pada saat mengunyah makanan tidak tercerna sampai halus. Maka yang terjadi pada proses pencernaannya yang berikutnya apa? Ya. Kalau kita makanan yang nggak halus, punya dikit langsung telan, maka adalah dari mulut kemana larinya? Ke lambung. Maka pencernaan di lambung bertambah berat karena makanan masih kasar. Ya, proses pencernaan itu kan harusnya halus di mulut, ya dikunyah-kunyah, langsung jadinya ketika di lambung nggak terlalu berat, halus lagi, terakhir nanti ke usus besar tambah halus lagi begitu, ya. Maka jawabannya A. 19. Sifat bendanya yang ada di gambar apa ini sifat bendanya? Ini meja kan dari kayu, maka sifat kayu apa? Jawabannya C. Mudah dibentuk dan kuat. Mudah dibentuk kayu, dipotong jadi bangku, jadi meja, jadi lemari, mudah dibentuk. Kuat ya. A. Nggak mungkin ya. Mudah berkarat itu logam. B. Nggak mungkin ya, kenapa? Kedap air. Kedap itu artinya tahan air. Yang tahan air itu plastik. Makanya plastik bisa bungkus air. D. Juga salah. Kedap air. Kedap air salah. C jawabannya. Mudah dibentuk dan kuat. 20. Berikut contoh perubahan wujud benda menguap yang tepat. Kamper juga memang menguap. Bener. Minyak wangi juga disemprot menguap. Bikin es teh juga pertama direbus dulu, ya. Tapi yang paling tepat yang mana? Yang wujudnya cepat menguap sekali. Yang B. Kamu semprot minyak wangi. Ya, kan tadi di botolnya air kan? Nah, botol minyak wangi itu cair, tapi disemprot mana? Apakah masih cair nempel di tubuh? Enggak. Langsung menguap dia minyak wangi cepat. Bensin lagi. Bensin, ya, alkohol. Itu gampang sekali kalau di keluar ya, dibuka tutup botolnya langsung hilang. Jadi yang paling cepat menguap yang B, ya. Kalau kamper menyublim paling tepatnya. Oke, sampai sini 1 sampai 20. Tolong diulang, tulis lagi jawaban yang benarnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.